kabar siswa-siswi ibu sekaliannya? Senang rasanya kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran. Nah, siswa-siswi ibu sekaliannya, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Namun, jangan lupa sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita saat teduh terlebih dahulu. Mari kita persiapkan diri kita mulai saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Siswa-siswi ibu sekaliannya, ibu mengucapkan terima kasih bagi kamu yang saat ini sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ibu akan sampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami ada bermacam-macam gereja di dunia yang dilahirkan dari berbagai perpecahan. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara gerejanya dengan gereja-gereja lain dalam sebuah bagan negara. Yang ketiga, menjelaskan bahwa perpecahan gereja bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus yang menginginkan para muridnya hidup damai Baiklah siswa-siswi ibu sekaliannya, kita langsung saja masuk dalam pembahasan materi kita hari ini, yaitu tentang mengenal gereja. Yang pertama, gereja yang terpecah. Perpecahan pertama. Apa yang kamu ketahui ketika kamu membaca tulisan di bawah ini? Nah, ini adalah gambar bentuk-bentuk pelayanan atau aliran-aliran dari gereja. Pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya dan semua pengikut-pengikutnya tetap bersatu. Dalam doanya, Tuhan Yesus mengatakan kalian bisa melihat isi dari doa Tuhan Yesus dalam tampilan gambar berikut ini. Nah, sepertinya sejak awal sekali Tuhan sudah menyadari bahwa murid-muridnya akan terancam perpecahan. Dan perpecahan itu pun tetap terjadi. Pada saat itu gereja perdana diperhadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang mendesak, yaitu apakah orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi? Nah, dalam hal ini ada dua kelompok pemimpin gereja yang memiliki pendapat berbeda mengenai hal ini. Yang pertama, kelompok yang dipimpin oleh Petrus dan Yakobus. Mereka menuntut agar orang-orang Yahudi yang ingin menjadi Kristen terlebih dahulu harus disunat, lalu mereka diwajibkan menjalankan seluruh hukum Taurat. Yang kedua, kelompok yang dipimpin oleh Paulus. Mereka berpendapat bahwa untuk menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, orang tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung bertemu dengan Kristus. Jadi mereka tidak perlu lagi dibebani dengan aturan-aturan Taurat. Karena itulah pada sekitar tahun 50 Masehi diadakanlah persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Hasil kesepakatannya itu ada 4 hal, bahwa orang Kristen harus menjauhkan diri dari yang pertama, makanan yang dipersembahkan kepada berhala, 2, dari darah, ketiga, daging binatang yang mati dicekik, dan yang keempat adalah percabulan. Selanjutnya kita akan bahas tentang perpecahan-perpecahan berikutnya. Perpecahan yang diselesaikan di Konferensi Apostolik Yerusalem itu ternyata bukanlah yang terakhir. Banyak lagi perpecahan lainnya sesudah itu. Perpecahan yang pertama yaitu perpecahan yang terjadi di Korintus. Dalam hal ini ada 2 perpecahan yang terjadi. Yang pertama adalah orang-orang berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Ada yang mengaku sebagai anggota golongan Paulus, Apolos, Kefas atau Petrus atau bahkan Kristus.
Masing-masing menganggap pemimpinnya lebih hebat daripada yang lain. Yang kedua, ketika anggota-anggota jemaat-jemaat di sana membanggakan diri mereka berdasarkan karunia-karunia roh yang mereka miliki. Hal ini boleh kalian lihat dalam Alkitab 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 27. Ada yang membanggakan karunia untuk mengadakan mujizat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan dan lain-lain. Perpecahan selanjutnya ini perpecahan yang terjadi antara gereja timur dan dengan gereja barat. Yang termasuk dalam gereja timur yaitu gereja Katolik Timur atau gereja Ortodoks, dan yang termasuk dalam gereja barat yaitu gereja Katolik Roma. Pada tahun 1054, perpecahan itu terjadi ketika gereja-gereja di timur merasa bahwa gereja barat telah menambahkan kata filioque dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dan perpecahan yang terakhir ini adalah perpecahan yang dilakukan oleh Martin Luther pada tahun 1517 ketika Martin Luther memakukan 95 dalilnya di pintu gereja di Wittenberg yang isinya mengkritik praktik-praktik yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu, seperti misalnya penjualan surat-surat pengampunan dosa, pengumpulan relikui atau pengumpulan barang-barang orang-orang kudus untuk lepas dari api penyucian. Nah, perpecahan-perpecahan lainnya terjadi terus, terutama ketika perbedaan pemahaman tentang ajaran atau praktik ibadah dan organisasi gereja. Selanjutnya kita akan bahas tentang gereja di Indonesia. Kekristenan datang ke Indonesia pada waktu yang cukup awal. Beberapa peninggalan sejarah menunjukkan bahwa di Baru Sumatera Utara pernah hadir kekristenan Nestorian yang berasal dari Suriah. Dan pada abad ke-16, orang-orang Portugis dan Belanda yang mencari rempah-rempah di Kepulauan Nusantara, maka terbentuklah kelompok-kelompok Katolik Roma dan Protestan sesuai dengan agama orang-orang Portugis dan Belanda di berbagai wilayah di Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Seperti yang sudah disinggung di bab 1, berbagai gereja di Indonesia terbentuk lewat pelayanan di kalangan suku-suku tertentu. Karena itulah terbentuk gereja Toraja yang merupakan hasil pekabaran Injil di kalangan suku Toraja, gereja Masehi Injil di Timor, hasil pemberitaan Injil di kalangan suku di Timor, gereja Batak Karo di Sumatera Utara, kemudian gereja dari Amerika Serikat menyebarkan Injil dan melahirkan gereja Metodis, Christian Missionary Alliance atau CMA di Kalimantan dan di Bali, kelompok Bala Keselamatan yaitu aliran yang terbentuk di Inggris dan mengembangkan pelayanannya di Jawa. Dan pada abad ke-20 banyak misionaris yang datang ke Indonesia, kebanyakan dari Amerika Serikat, membawa berbagai bentuk kekristenan yang lain seperti misalnya gereja Pentakostal dan Karismatik, gereja Advent, Baptis, gereja-gereja Injili, gereja Mormon. Dan gereja terakhir yang berkembang di Indonesia adalah gereja-gereja Ortodoks dari Timur Tengah dan Yunani. Untuk menghindari perpecahan lebih lanjut, gereja-gereja di Indonesia pada tanggal 25 Mei 1950, sebanyak 22 gereja Protestan di Indonesia berkumpul di Jakarta dan mendirikan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yang jumlah anggotanya kini sebanyak 88 gereja. Nah, selain PGI ada juga sejumlah organisasi antar gereja yang lainnya. Kamu bisa lihat di buku pelajaran kamu masing-masing. Nah, anak-anak, itulah dia penjelasan dari Ibu tentang materi kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kamu. Ini dia tugas yang kamu harus kerjakan di rumah. Itulah dia tugas yang harus kamu kerjakan di rumah. Ingat ya anak-anak, kerjakan di rumah. Baiklah, pelajaran kita cukup sampai hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat pelajaran ini. Berkati pelajaran kami ini Tuhan. Jadi ilmu yang bermanfaat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Kita akan bertemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah dan lakukan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.